begitu besar. Sebagian kecil Engkau titipkan nur-Mu di dalam kolbi ini. Dengan cahaya dan nur pada kolbi ini dapat menuntun hamba untuk mengenal-Mu. Tanamkanlah rasa sabar dan sawah sangka yang baik di dalam pikiran ini, sehingga ada ketenangan dalam rasa dan hati ini. Ya Allah, Engkaulah Maha Rahman, Engkaulah Maha Rahim. Kajian tentang perjalanan jiwa ini membutuhkan kita mengalami serta merasakannya, sehingga apa yang telah kita bicarakan, sehingga apa yang telah kita sampaikan benar-benar sesuai dengan perjalanan jiwa ini, benar-benar kita alami dan benar-benar kita merasakannya. Nafas bumi adalah nafas yang kasar, sedangkan nafas halus itu adalah nafas rabania, nafas kiri dan nafas kanan. Ketika kita berzikir dengan menggunakan zikir nafas, nafi dan isbat ini, kita membersihkan jasad ini, kita meniadakan tubuh kasar ini, yaitu mengeluarkan nafas yang kasar ini, sehingga yang ada adalah nafas halus, sehingga yang ada adalah jiwa kita yang menuntun zahir ini agar dapat beribadah dengan benar, agar dapat menyembah dengan benar, dengan mengetahui makna sholat tersebut antara tubuh kasar dan tubuh halus. Ketika telah bersih kita menempah diri ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tirai sehingga kita dapat menikmatinya. Ketika kita melaksanakan takbir, yang mana yang dinafikan dan yang mana yang diisbatkan, yang mana yang ditenggelamkan dan yang mana yang dikeluarkan. Dan amalan ini di masa dulu biasanya itu sangat dirahasiakan. Biasanya di masa dulu mereka menerima ilmu ini di dalam kulambu, yang menyala hanyalah pelita kecil karena saking rahasianya ilmu ini. Di saat sekarang ini sudah begitu sangat terbuka. Ilmu ini sangat mahal, tidak bisa diukur dan dibanding dengan materi apapun. Janganlah kita menganalisa, mengkaji dan mengukur-ukur dengan keduniaan. Tidak boleh, karena ilmu ini ketika diberikan akan kekal terhadap diri kita. Bukan hanya kita nikmati sementara waktu, tetapi kekal dari dunia sampai ke akhirat. Guru atau mursyid bagaikan orang tua kita. Dia mendidik kita, mengajari kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui sampai kita dapat mengetahuinya, seakan-akan kita seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Guru adalah orang tua kita. Dia mendidik kita bagaimana cara kita membersihkan dubur kita ini agar bersih. Dia mengajarkan kita satu persatu dengan tata cara yang mulia, sesuai dengan apa yang diridhoi dan dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan bagaimana cara kita tidur dengan istri kita. Guru kita mengajarinya, kita diajarinya tanpa mengeluh. Kita diajarinya satu persatu. Semuanya itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan guru ataukah mursyid kita. Mengajari kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan dan mengisbatkan nafas ini agar jiwa ini dapat berjalan, dapat mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak menganggap ilmu hakikat ini, tidak menganggap remeh, karena ilmu ini ketika kita mendapatkannya, kita menanggung nyawa kita. Nyawa ini menjadi taruhannya, karena kita harus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, baru kita mendapatkan ilmu ini secara laduni. Baru Allah membuka tabir rahasia ilmu ini, sehingga kita dapat mengetahuinya dan kita dapat menyampaikannya, memberi amalan dan ilmu sesuai dengan amanah, sehingga ketika ada yang mengamalkannya betul-betul sampai dan tersambung, betul-betul sesuai dengan tuntunan secara batin. Selama nafas ini masih keluar dan masuk, sholat ini bukan hanya kita jalankan di saat kita mendirikan sholat 5 waktu, tetapi setelah sholat 5 waktu itu pun kita tetap menjalankan sholat ini. Itulah tingkatan-tingkatan sholat yang harus kita ketahui dan kita amalkan.
makna syariat dan makna hakikatnya. Ketika kita mengamalkan amalan sholat, ataukah ketika kita berzikir, atau ketika kita bertafakur, alhamdulillah, sebelum kita mengamalkan amalan semua, diri jahir ini haruslah selalu kita perhatikan, yaitu kedua pandangan mata ini. Dalam keseharian kita selalu melihat yang baik-baik, memandang yang baik-baik. Begitu juga telinga kita harus selalu mendengar yang baik-baik, ucapan yang baik-baik. Bila perlu kita harus selalu mendengar sholawat, zikir. Kita gunakan indera jahir ini semuanya yang sangat bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan mulut kita, selalu menyebut nama Allah. Hidung kita selalu menjaga dari hawa-hawa yang tidak bagus. Kita selalu mengamalkan dengan jigar nafas, nafi dan isbat ketika kita punya sempat. Meskipun kita dalam kesibukan bekerja, tetapi di dalam hati secara rahasia kita mengibadahinya. Begitupun juga dengan kedua tangan ini, kita amalkan, gunakan di jalan kebaikan. Dan kaki ini melangkah, kita mencari nafkah untuk istri hanya karena Allah Ta'ala. Kita melangkah di tempat-tempat yang baik, insya Allah, sehingga Allah menuntun perjalanan diri ini. Perjalanan kita di atas muka bumi ini sesuai dengan ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu berpatokan kepada akal kita, pikiran kita. Kita juga harus selalu jaga pikiran kita, akal kita, sehingga kita selalu bersangka yang baik-baik. Kita menerima semuanya dari kehidupan ini, harus mengkaji jika semuanya itu adalah kebaikan dan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, untuk pembelajaran buat kita, sehingga batin kita selalu tetap terjaga dan terarah menuju kehadiratnya. Maka selalulah kita bersangka yang baik dalam sholat, ketika setelah tafakur, zikirlah dengan yang khusus, sehingga semua indera jasad ini semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar indera jahir ini tidak melaksanakan perbuatan dosa, maka akal ini kita kendalikan. Dan untuk menghidupkan akal ini, kita kendalikan hati kita, yaitu kolbi kita harus jaga. Kita harus selalu mempunyai prasangka yang baik. Dan ada berbagai macam tahapan-tahapan ketika kita bertafakur, di saat kita mengamalkan zikir nafas, nafi dan isbat ini. Yang sudah mempunyai keluarga, mempunyai istri, bagusnya suami dan istri ini sama-sama mengamalkannya, sehingga tersambung dan semakin khususnya perjalanan jiwa ini. Karena ketika kita di saat muda, kita tidak mampu menjaga alif kita, kemudian kita lalai, itu syaratnya untuk bermarifat, kita harus betul-betul menjaga alif ini, yaitu kita perjaka. Tetapi kalau kita sudah lalai, kita sudah terlanjur waktu muda, maka kita manfaatkan di masa tua kita, di saat tua kita. Bagaimana cara kita untuk bermarifat? Itulah hubungan ibadah batin ini antara kita dan istri kita, suami dan istri ini. Itu yang harus kita jaga, akhlak ini, sehingga kita pun dapat bermarifat ketika kita melaksanakan ibadah itu. Sering-seringlah berpuasa sebelum mengamalkan atau ingin bertafakur. Kemudian utamakan istinja itu ketika kita ingin mengamalkan amalan tersebut, karena itu penting. Maka ucapan yang kita keluarkan, yang kita sebutkan, kita harus rasakan di dalam hati ini. Kemudian kita penuhkan di kepala kita, di akal kita, sehingga dia memantul cahaya ke kepala kita, maka bersinarlah kening ini. Jika Allah meridhoi perjalanan jiwa kita di dalam batang tubuh ini, akan terlihat melalui indera keenam kita, yaitu pada kening kita. Melaksanakan sholat, kemudian seperti ada hawa di dalam tubuh, hawa gerakan di saat sujud, ruku, kemudian ketika kita berdiri ataukah kita duduk di antara dua sujud. Sebenarnya itu adalah jiwa kita. Di saat takbir, maka jiwa itu aktif, jiwa itulah yang bekerja, jiwa itulah yang sholat,
jiwa itulah yang mengerjakan sholat, bukan lagi diri zahir ini. Sehingga sholat kita itu bisa khusyuk. Maka ketika kita merasakan hawa di dalam diri itu muncul, kita ikuti, kita rasapi, kita rasakan hawa itu, hawa yang muncul di dalam diri itu, karena dialah yang akan mengajari kita, membimbing kita di saat sholat itu. Kita ikuti saja gerakannya. Dia mendorong tubuh ini untuk ruku, baru kita ikuti rukunya. Begitupun dengan iktidal, kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud. Sehingga bukan lagi kita yang sholat, tetapi jiwa kita yang sholat, tubuh kita yang sudah diliputi oleh cahaya Muhammad yang membias sampai keluar diri dan memeluk jasad ini, memeluk tubuh kasar ini, sehingga batang tubuh kita adalah batang tubuh Muhammad. Batang tubuh inilah, batang tubuh Muhammad inilah yang melaksanakan sholat, yang mengerjakan sholat itu. Jadi sebenarnya hawa itu bagus, itulah hawa penuntun. Hawa penuntun yang ada pada diri ini, kita ikuti dia, satukan rasa ini dengan dia, sehingga betul-betul menjadi rasa yang utuh. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadikan sebagai renungan dan dorongan pada diri ini, pada diri kita, sehingga kita terdorong dan tergerak untuk mengamalkannya pernah Allah Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.